aduh. Oma, nih Oma siapa katuin nama? Oma siapa? Oma Didi. Kita ada berkah dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kepala. Kenal gitu Kang. Oma, tapi sebelum kita mau berbagi berkat, kita meminta Oma Didi menyanyi lagu rohani satu. Yang kita kok mau menyanyi bukan cuma Oma sendiri. Mana mau pasang ini ya Oma di pemait. Permisi Oma ya. Mari. Lagu apa Oma? Bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaanmu. Tuhan siap mengampuni dosaku. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunjuk kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Haleluya. Di sore hari ini bukan secara kebetulan juga kita berjumpa dengan Oma Didi, saudara. Oma Didi di tempat ini menyanyikan satu pujian yang begitu indah. Oh, baliklah pada Allah. Oma, kita mau berdoa ya? Oma Didi, oke, kita mau berdoa Oma ya. Jadi kita mau minta Ibu TP anak ini, dia mau suka dibaptis. Oh, haleluya. Sini Adek, aduh, puji nama Tuhan. Adek nama siapa sayang? Nama Sri? Ini apa Sri, boleh siapa? kita mau bersaksi sedikit Oh, tentang boleh. Sri? Boleh Oma, boleh. Ini Bu, Bapak, dia di waktu dia kerja itu di Perikani. Iya. Kebetulan dia pulang jam 7 lewat lah. Dia di jalan, dia sementara tunggu jemputan, jadi dia sementara tindis-tindis HP. Jadi kebetulan waktu itu sunyi memang sunyi. Dia berjalan-jalan, dia tampak sadar kebetulan dia berjalan, ada orang yang sapa dia. Dia bilang, seorang kakek. Selamat malam adek. Dia, oh selamat malam opa. Dia nih tahu nih opa ini DP arah dia dari mana sebenarnya. Sedangkan jalan itu memang sunyi. Kemudian dia bilang begini, adek boleh mau tanya siapa adek nama? Dia bilang Sri opa. Oh kalau begitu, loh nih anak kan dia masih Islam toh waktu itu. Waktu itu memang dia masih belum ada DP gerakan dia bilang apa dia semua. Nah sampai di baru bapak itu opa bilang begini, adek boleh kalau sampai di rumah adek buka di Alkitab, adek buka sama-sama di mama nih di Alkitab Yohanes 16 ayat 6 Yohanes 14 ayat 6. Dan dia bilang, opa kaki kita nggak berapa hafal, apa kita boleh mau tulis di HP? Jadi opa bilang, oh boleh adek, boleh tulis di HP. Kong adek kalau sampai di rumah bilang pa mama, dan mama buka sama-sama itu Alkitab di Yohanes 14 ayat 6. Amin. Kong bilang pa mama nih, bilang adek ada baku dapat yang opa nih. Kong bilang pa mama baca sama-sama itu Alkitab itu Yohanes 14 ayat 6. Kong bilang pa mama ada Roh Kudus mau datang pa adek dengan mama di rumah. Jadi sampai di rumah orang dua dia sampai dia kok bilang no, mak kita ada baku dapat untuk opa terlalu hidung tinggi mak. Mak kita nih tahu nih opa ini DP arah dan tujuan ini dari mana sebenarnya kaget sudah mau apa kita. Kita bilang oh iya nanti orang dua cari Yohanes dia kan belum mengerti mengenai Alkitab. Kita bilang mari cari di jangan buka di Perjanjian Baru, buka tuh Alkitab Yohanes, buka. Nah, udah sudah apa coba baca. Akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepada Bapa, kalau barang siapa yang hendak berjumpa dengan Bapa harus melalui aku. Saya bilang ini
DP tanda satu supaya orang boleh ikut bapak pejalan orang buang itu segala orang yang ndak orang dua selamat, orang dua itu salib, orang dua ada kasih rubuh. Sekarang orang dua mau minta kalau boleh orang dua angka gitu salib. Amin. Jadi baru kita ada pergi di bawah Pak TP kakak yang meninggal, orang dua angka semua tuh Alkitab, orang dua bawa di rumah semua. Saya bilang orang dua baca-baca juga. Jadi ini anak dan bu dia malah kita terharu dan dia belajar doa, dia hafal langsung 1 hari dia hafal DP doa. Kita bilang barangkali orang tiga mesti menuju. Jadi sejak itu orang tiga masuk di gereja, kita bilang itu bobo harum, hari-hari di rumah bobo harum. Kita bilang ini story petanda kami supaya mama boleh mau cari mau pejalan ulang ke sebagus dang mau kasih teriak orang tiga pejalan dang. Kok ini kita mau minta ini mau dibaptis dan kita mau bikin penyerahan dan orang dua di gereja. Haleluya. Sudah yang kasih dalam Tuhan kalau kita tetap saya bilang kita kok sebenarnya kesian ya bagi sekarang kita mau bersaksi di rumah aja. Waktu kita di masuk Islam kita nggak pernah kita mimpi kita dalam masjid, kita selalu kita mimpi kita dalam gereja. Oh Tuhan, ini anak ini bu 3 kali dia mimpi Tuhan Yesus datang pada dia, datang langsung dia bilang mama kita itu di antara kita mimpi dan kita sadar mak Tuhan Yesus sudah turun kemari dari sana mama kita lihat tapi kita sudah ada pahala mama soalnya ada di dalam ini cahaya kristal mak dari kita silong mak kita dahaga Tuhan cuma ada jam apa kita pun kita itu langsung berlutut mak. Kita bilang mungkin ini di perjalanan orang luas tuh Kang orang dua mesti mencari Tuhan memang. Jadi saudara tadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan, saya mau baca untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus ya. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dirancangkan kita harus mau kemana-kemana. Tadi sebelum kita jalan, kami dengan tim jalan, kami berdoa, Tuhan tuntun langkah kaki kami agar setiap apa yang kami lakukan di harian ini biar terus nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ternyata dari beberapa tempat, tadi ini tempat kedua yang kita tuju, ada beberapa rumah. Dan bukan secara kebetulan juga berjumpa dengan Oma Didi di tempat ini. Kalau Oma Didi ini sepertinya ingat saya saudara, tapi karena sudah terlalu lama dan banyak saudara, jadi memang saya nggak tahu ini rumah siapa, tapi mampirlah. Terus sekarang mau berdoa dulu ya, Oma sini adek mau berdoa orang. Kami bersyukur Tuhan Yesus di sore hari ini, kami berterima kasih atas setiap pertemuan yang begitu indah. Yang Tuhan perjumpakan kami dengan Oma kekasih, orang tua kekasih, Oma Didi yang ada, bahkan dengan adik kekasih, anak kekasih Sri yang ada. Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan pimpin langkah kami terus, terlebih khusus keluarga di tempat ini sesuai dengan kerinduan mereka. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Seperti pujian tadi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menuntun langkah mereka, di mana kerinduan juga adik Sri akan mengambil keputusan dia Tuhan untuk lahir baru. Tuhan Yesus, Engkau perlancar segala sesuatu. Setiap tipu muslihat iblis apapun itu yang coba menggagalkan rencanamu atas keluarga di tempat ini, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hardik dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan rencana Tuhan yang terus terjadi bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di hari ini, dan biarlah sukacita kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir bagi keluarga di tempat ini. Kiri kanan muka belakang atas bumbungan rumah ini dalam pemagaran-Mu Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan kami sekali lagi Tuhan kembalikan hanya untuk Engkau Bapa kami yang paling mulia di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, tidak ada sesuatu yang akan terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan di hari ini, apapun yang menjadi pelanggaran dosa masa lalu yang kita perbuat sengaja atau tidak sengaja, tetap berbalik kepada Bapa. Karena ketika kita berbalik, kita terus mencari Bapa. Tuhan Bapa sementara menunggu kita, tangannya terbuka untuk kita dan Dia menunggu kita berbalik. Saya yakin dan percaya lewat kesaksian
Oma Didi bersama dengan Adik Sri yang ada di tempat ini, biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Kita terus maju bersama dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau katakan sekali lagi, di hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, itulah dia kesaksian yang baru saja kita tonton tadi. Kesaksian luar biasa yang disampaikan oleh seorang ibu. Bagaimana ibu dan anak yang tadi yang sudah kita saksikan di dalam video, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus. Artinya mereka sudah menjadi mualaf. Tetapi ketika mereka membaca ayat Alkitab, karena ada orang yang menginjili mereka, mereka mengenal kebenaran yang mengatakan bahwa Yesuslah jalan satu-satunya ke surga. Dan itulah yang membuat keluarga mualaf ini kembali kepada Yesus. Bahkan ibunya tadi sendiri mengatakan anaknya si perempuan ingin dirinya dibaptis secepatnya. Saudara, ketika kita menonton video ini, ya memang kita merasa terharu. Ya tentunya juga kita diberkati ketika kita menonton kesaksian dari keluarga mualaf tersebut. Dan kita layak berbahagia karena hal ini. Dan termasuk juga orang yang telah menginjili mereka layak berbahagia. Karena Alkitab katakan ketika ada satu saja jiwa yang sudah terhilang, mereka kembali, maka akan ada beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai di surga. Dan kita pun layak bersuka cita. Dan harapan dan doa-doa kita, semoga mereka saudara kita yang kita kasihi, yang telah meninggalkan Yesus, agar mereka boleh kembali kepada Yesus yang bisa memuaskan dan juga menyegarkan jiwa mereka. Saudara, biarlah kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena Tuhan memanggil dan memilih kita, agar kita boleh menjadi terang, berkat, garam, dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih dan memanggil kita, agar kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Beritakanlah Injil, saudara. Baik saudara dan juga saya, kita semua, dengan cara, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sangat-sangat saudara, tentunya berbeda-beda cara kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi apapun hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, lakukanlah. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan dengan cara cuma-cuma. Karena itu, beritakan jugalah kebenaran itu dengan cuma-cuma, agar mereka juga boleh mengenal Yesus yang adalah Tuhan yang benar, Yesus yang adalah satu-satunya keselamatan yang akan mampukan, yang akan mampu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih teman-teman. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh memotivasi kita agar kita tetap semangat walau ada penderitaan dalam mengiring Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.